Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-12 dengan judul Sifat Ma'ani. Kudrat dan iradat. Sifat ma'ani merupakan sifat yang mengandung sifat-sifat nafsiyah. Dalam pelajaran Tauhid sifat 20, sifat-sifat yang termasuk dalam sifat ma'ani adalah kodrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basar, dan kalam. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar kita juga diajari Tauhid sifat 20 ini. Waktu itu kita hanya dicekoki dengan istilah-istilah Arab dan kita tidak pernah mengerti arti yang sebenarnya. Kita pun yakin bahwa guru-guru agama yang mengajarkan Tauhid waktu itu hanya mengajarkannya berdasarkan kurikulum pelajaran agama, bahkan ditegaskan bahwa sifat-sifat ma'ani hanyalah untuk Tuhan. Guru-guru pun hanya menghafalkan dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Belajar Tauhid semacam di sekolah dasar hingga di perguruan tinggi yang kita peroleh hanyalah hafalan konsep-konsep tentang sifat-sifat Tuhan. Tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada implementasinya untuk kemajuan spiritual. Apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar tentang sifat ma'ani tersebut? Jika sifat ma'ani juga merupakan sifat yang disandang oleh insan kamil, atau manusia sempurna, atau manusia unggul, di mana letaknya dalam kehidupan ini? Itulah pertanyaan yang sangat mendasar. Kali ini kita masuk dalam salah satu sifat ma'ani, yaitu kodrat dan iradat. Kodrat artinya kuasa. Sifat kuasa ini dimiliki manusia. Kalau kita mau duduk kita pun langsung bisa duduk tanpa menunggu didudukkan oleh pihak lain. Jika kita punya niat untuk berjalan maka kita pun mendadak bisa berjalan. Hal ini karena manusia mempunyai sifat kuasa. Dengan kata lain manusia didiami sifat kuasa. Jadi dalam tingkatan yang sederhana manusia memiliki kuasa untuk memilah, memilih, mengatur, membuat, menciptakan, dan lain-lain. Tingkat kuasa yang dimiliki oleh tiap-tiap orang tidaklah sama. Ini tergantung kepada pencapaian yang telah diperoleh masing-masing. Bagi orang yang biasa melatih diri untuk mengangkat barang seberat 100 kg setiap harinya maka ia akan mampu mengangkat beban seberat itu dengan mudah. Bagi yang biasa berpuasa setiap hari hanya dengan berbuka sekali maka ia akan mampu hidup tanpa makan dalam beberapa hari. Inilah kuasa fisik. Orang-orang barat telah melatih pikirannya sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka melatih pikiran mereka untuk menguasai alam dan menciptakan produk-produk unggulan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka dapat menciptakan barang-barang elektrik, elektronik, otomotif, kapal bermesin, pesawat terbang, komputer dan barang-barang berteknologi tinggi lainnya. Inilah wujud kuasa manusia. Berbagai macam barang-barang teknologi yang ada di zaman sekarang ini merupakan bukti kuasanya pikiran manusia. Kadang kita berdecak kagum terhadap kuasa pikiran manusia ini disebabkan manusia memiliki sifat 20 itu, dan pikiran manusia itu ada di badan halus manusia yang namanya badan nafsani. Dengan demikian jika bangsa barat seperti Jepang, dan kini diikuti Korea Selatan, mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu karena mereka melakukan eksplorasi kuasa pikiran. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang pikiran ini, marilah kita memahami dulu makna iradat. Sebenarnya kodrat dan iradat tidaklah bisa dipisahkan, interaksi keduanya sangat kuat. Jika kodrat merupakan sifat kuasa, maka iradat merupakan sifat kehendak atau kemauan yang dimiliki oleh manusia sempurna. Binatang dianugerahi sifat kodrat secara spesifik, namun tidak dianugerahi sifat iradat, jadi binatang bertingkah laku lantaran instingnya, sedangkan manusia berbuat dan bertindak karena iradat dan kodratnya. Dengan kodrat dan iradatnya inilah manusia akan bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya, dan juga disebabkan akibat dari kodrat dan iradatnya oknum manusia yang tidak terpimpin, maka rusaklah hutan yang ada di bumi, laut, dan berbagai jenis habitat kehidupan lainnya. Apalagi jika kodrat dan iradat itu hanya berhenti di badan nafsani manusia, maka bisa hilang sifat kemanusiaannya, karena ego akan bertindak melampaui batas. Bila mana kodrat dan iradat berada di lapisan badan nafsani, maka kodrat dan iradat itu ada di bawah kekuasaan ego. Kodrat dan iradat harus di bawah kendali ruh darinya. Kenapa demikian? Karena maksudnya agar kodrat dan iradat manusia itu menjadi perwujudan kodrat dan iradatnya Allah. Bila kodrat dan iradat itu ada di bawah bimbingan Allah yang timbul di dunia ini bukan kedurjanaan melainkan kasih sayang atau rahmatnya, yang muncul bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan kasih sayang. Marilah kita perhatikan ayat kursi yang biasa dilafalkan oleh umat Islam di dunia ini, dan kebanyakan digunakan sebagai jampi-jampi, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi berkuasa dengan sendirinya, tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.
Siapakah yang dapat memberi pertolongan di sisi Allah tanpa seizinnya? Allah mengetahui apa yang ada di depan mata dan di belakang mereka, dan mereka tidak akan mengetahui sedikitpun dari ilmunya kecuali atas kehendaknya. Luas kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat dalam mengurus dan memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Silahkan diperhatikan dengan seksama ayat tersebut, diinformasikan bahwa Allah bangkit dengan sendirinya, dan hidup selama-lamanya. Allah tidak tersentuh kelelahan dan kelemahan, sehingga kantuk dan tidur pun tidak bisa menyentuhnya. Allah meliputi semuanya, tidak ada kuasa lain yang bisa bekerja kecuali atas izin dan kehendaknya, dan Allah pun mengetahui semuanya, baik yang lahir maupun yang batin. Lalu apa hubungan sifat Allah yang disebut dalam ayat kursi dengan sifat manusia? Untuk memahami hal ini marilah kita pahami apa yang sudah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, dan dilantunkan dalam sebuah bait oleh Raden Panji Natarata sebagai berikut. Kodrat adalah kuasa pribadi, tiada yang mirip atau menyamai. Kuasanya tanpa piranti, dari tanpa rupa menjadi warna-warni. Lahir batin satu sebab sawiji, irodat berarti karsa tanpa runding. Hidup berdiri sendiri, menurut karsanya, sesuai kehendaknya. Coba sekali lagi perhatikan dengan cermat makna yang terkandung dalam bait tersebut. Di situ disebutkan bahwa kodrat itu merupakan kuasa pribadi. Siapakah pribadi itu? Pribadi yang sesungguhnya adalah yang maha pribadi, yang sekaligus disebut sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Namun manusia merupakan makhluk hidup yang didiami sifat pribadi, dengan adanya ruhnya yang ditiupkan ke dalam diri manusia tersebut. Jadi pribadi manusia merupakan pengejawantahan, manifestasi atau tajalli dari Sang Maha Pribadi, alias Tuhan semesta alam. Oleh karena itu manusia didiami ruhnya, maka manusia bisa berkiprah dalam berbagai hal. Manusia juga diberi irodat atau kehendak sehingga manusia sempurna akan dapat hidup menurut karsa atau kehendaknya. Tentu apa saja yang dikehendaki merupakan manifestasi dari kehendak Sang Pencipta pula. Makanya dalam bait tersebut dinyatakan bahwa irodat itu merupakan karsa, atau kehendak tanpa runding. Dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh insan kamil itu berarti perwujudan dari kehendaknya yang maha kuasa. Irodat manusia sempurna berasal dari ruhnya yang sudah tersambung dengan yang kuasa. Loh, kok bisa ya manusia sempurna itu disebut berbuat dan bertindak atas kehendak Dia? Bukankah Tuhan tidak tergantung pada kehendak manusia? Bukankah manusialah yang sebenarnya senantiasa bergantung kepada Tuhan? Pernyataan tersebut benar sekali, akan tetapi bila manusia sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan lebih mendekat lagi terhadap hamba yang mendekatinya. Jika sudah terjadi seperti itu, maka sang hamba menjadi sarana dan wahana bagi kodrat dan iradat Tuhan. Sang hamba itu mengekspresikan kodratnya, karena kehendak hamba berkehendak menurut kehendak Tuhan. Ruhnya telah kembali menyatu dengan Tuhan sehingga sang hamba atau insan kamil tersebut menjadi pribadi yang selalu terpimpin oleh Tuhan. Ketika sang hamba sangat dekat dengan Tuhan, maka ruhnya tidak terbungkus lagi. Tidak terbungkus lagi oleh kungkungan hawa nafsu, ruhnya berperanan penting dalam mengatur dan mengendalikan jasad yang menjadi tumpuannya, dalam keadaan yang tidak tertutupi oleh ego atau hawa nafsu. Rohnya langsung kembali menyatu dengan Tuhan. Kondisi ruh yang seperti itu bagaikan anak bertemu dengan orang tuanya. Sebaliknya bila ruhnya tidak bisa berhubungan dengan Allah maka yang terjadi adalah dia menjadi ruh yang merana. Dalam kondisi demikian kodrat dan iradatnya tidak berfungsi dengan benar, di dalam jasad manusia. Bila kodrat dan iradat Tuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, diri sejati manusia akan mengalami kecelakaan terus-menerus dalam menjalankan misi hidupnya di dunia ini. Kodrat dan iradatnya akan menjadi kodrat dan iradat yang negatif, yang akan berlangsung dalam waktu yang tiada terkira, dan banyak malapetaka menimpa dunia ini, karena banyak manusia yang ruhnya menjadi merana.
Coba ingatlah kembali ketika kita menghayati sifat Allah Wahdaniyah, bukankah kita berada setempat, sezaman dan sesebut dengan Tuhan? Betul, kita dan Tuhan itu hakikatnya tidaklah berpisah tempat. Bukankah Dia meliputi segala sesuatu, dan Tuhan pun senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Sadarilah bahwa Allah senantiasa bersama kalian dimanapun Anda semua berada. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Manusia dan Tuhan berada dalam Al-Wahdatul Makaniyah, ada di dalam kesatuan tempat, tapi perlu diketahui bahwa Allah tidak terikat oleh tempat itu sendiri. Dimanapun sang hamba berkehendak untuk menemuinya maka Allah selalu hadir. Tempat bersatunya hamba dan Tuhan itu disebut sebagai Baitullah, atau rumah Allah. Dan ternyata rumah Allah itu tiada lain adalah kolbu mukmin atau jantung hatinya orang-orang yang beriman. Selain manusia dan Tuhan berada dalam kesatuan tempat, manusia dan Tuhan juga berada dalam kesatuan waktu. Meskipun demikian Tuhan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bukankah bila dinyatakan Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada itu berarti dalam setiap waktu Tuhan pun bersama kita? Ya, kita ada dan Tuhan pun ada. Kita hadir Tuhan pun hadir, jika kita mendekatinya, maka Tuhan pun semakin mendekati kita. Jika demikian kapan Allah berpisah dengan manusia? Tentu saja Allah tidak pernah berpisah dengan manusia dimanapun berada dan kapanpun juga, akan tetapi manusia sendiri yang melupakan dirinya sendiri. Karena manusia lupa bahwa di dalam dirinya ada ruh Tuhan, maka dia menjadi lupa kepada pemilik ruhnya, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Dengan kata lain dia lupa terhadap ruhnya maka akibatnya dia pun lupa kepada Allah, dan selanjutnya dia juga lupa terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang telah lupa terhadap dirinya sendiri, maka dia menjadi terpisah dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Ternyata kodrat dan iradat manusia itu merupakan kodrat dan iradat Tuhan. Bila manusia dan Tuhan berada dalam kesatuan wujud atau lebih dikenal dengan Wahdatul Wujud, jasad manusia ini hakikatnya adalah Masjidil Haram. Jasad manusia itu sangatlah berharga karena telah dipilih oleh Tuhan untuk ditempati ruhnya, makanya membunuh manusia itu dosanya sangatlah besar sekali. Jasad adalah tempat bersujud bagi ruhnya manusia kepada Sang Maharuh, sehingga jasad harus senantiasa disucikan dengan kedudukannya sebagai Masjidil Haram. Maka perjalanan manusia pada akhirnya harus sampai bertemu dengan Sang Maharuh tersebut. Di dalam hidupnya di dunia ini Syekh Siti Jenar senantiasa mendambakan untuk dapat kembali pada kehidupan yang qadim, yang azali abadi, yaitu kehidupan sebelum berpisah dengan Tuhan. Jadi pengajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya merupakan pengajaran ilmu tauhid tingkat tinggi. Syekh Siti Jenar tidak tertarik dengan kehidupan politik, karena kehidupan politik dianggap mengotori Masjidil Haram yang berada pada jasadnya. Perhatikanlah sebuah pupuh dan danggula berikut, yaitu bait ke-52. Kurindukan hidupku yang dahulu kala, ketika aku masih suci tiada terkira, ketika aku belum kenal arah dan tempat, tak tahu hitam, putih, hijau, biru, jambon dan kuning pun tiada tempat. Kapankah aku akan kembali pada hidupku yang dulu, lahir di alam kematian yang ini penuh kesusahan, lantaran kau membuat sifat baru. Syekh Siti Jenar mengajarkan Sangkan Paraning Dumadi, ajaran tentang asal-usul dan tujuan ciptaan manusia. Sangkan artinya asal, sedangkan Paran artinya tujuan. Di Jawa juga dikenal dengan ajaran Sangkan Paraning Ngorib, atau asal dan tujuan hidup ini. Jadi bagi Syekh Siti Jenar, tujuan utama hidup ini adalah untuk bertemu dengan Allah, atau yang disebut kembali ke asal kehidupan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan yang artinya, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dan sesungguhnya itulah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.
Manusia memang harus mengenal jati dirinya, mengetahui asal-usulnya. Jati diri manusia berasal dari alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di alam itu tidak kenal sekat-sekat warna, alam kedamaian abadi. Alam inilah yang dirindukan oleh Syekh Siti Jenar, dan itulah alam bertemunya kembali hamba dengan Allah. Siapa yang mendustakan kenyataan alam ini, mereka akan menderita kerugian yang tiada terkira, dikarenakan alam zahir atau alam lahir ini penuh dengan kedukaan, alam lahir ini penuh dengan kesusahan. Karena kolbu kita memuat barang-barang atau hal-hal yang bersifat baru, untuk bisa membebaskan diri dari malapetaka di alam lahir ini, maka kodrat dan iradat manusia harus dipimpin oleh ruhnya. Akan tetapi ruhnya tidak dapat berfungsi bila jasadnya dikotori dan tidak dijadikan sebagai Masjidil Haram. Bila ruhnya tidak berfungsi, maka kodrat dan iradatnya dipimpin oleh ego, atau bayangan gelap manusia. Akibatnya manusia akan mementingkan dirinya sendiri, dan saling menaklukkan satu sama lainnya. Manusia akan merusak alam lahir ini. Oleh karena itu Syekh Siti Jenar menyebut alam lahir ini sebagai alam kematian. Jasad fisik ini harus menjadi Masjidil Haram, disitulah yang bersujud dan yang disujudi menjadi satu. Dengan demikian kodrat dan iradat tidak lepas kendali. Kodrat dan iradat di dalam Masjidil Haram digerakkan oleh Allah, karena rohnya bertemu dengannya di dalam Masjidil Haram. Tidak ada lagi ego atau bayangan gelap manusia di dalamnya. Hawa nafsu manusia tidak berkuasa menggoda dan menyesatkan diri manusia itu sendiri, dikarenakan di dalam masjid itu ruhnya sedang bertawajuh menghadapkan diri dengan penuh perhatian di hadirat Tuhan. Mari kembali kepada pembicaraan awal tadi, bahwa kuasa pikiran yang menggerakkan kemajuan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dunia barat yang diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan mengalami kemajuan material yang luar biasa pesatnya, karena mereka mengeksplorasi kuasa pikiran. Akan tetapi mereka kebanyakan mengalami krisis spiritual. Mereka tidak masuk ke dalam Masjidil Haram yang ada di dalam diri mereka, sehingga kemajuan material tidak digunakan untuk kesejahteraan hidup bersama. Eksplorasi kuasa pikiran itu hanya untuk memenuhi kepentingan golongan atau etnik mereka sendiri, dan bukan untuk kemanusiaan. Inilah yang menyebabkan penjajahan di atas dunia yang tidak berkesudahan. Negara-negara yang belum maju atau yang disebut baru berkembang mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa karena segelintir elitnya dijadikan alat untuk menguasai negara. Rakyat jelatanya mengalami penindasan para petinggi negerinya. Lebih dari 500 tahun yang lalu Syekh Siti Jenar melakukan kritik pada kehidupan yang didominasi kodrat dan iradat semu seperti itu. Cobalah perhatikan sebuah bait dari Pupuh 56 Dandang Gula berikut ini. Seseorang yang dihadap oleh kaulanya, dia duduk di kursi kekuasaan dan kaya raya, tanah luas dan hiasan rumahnya indah, kemenangan di tangannya dan bangga. Tidak tahukah dia, segenap benda di dunia itu musnah dan menjadi tanah. Mengapa dia sombong dan pongah? Oh kasihan saya kepadanya, sifat dan citra diri sebagai mayat pun tidak disadari. Dia merasa paling cukup dan landai. Di ruang lingkup negara yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah penguasanya, karena pada umumnya penguasa negara itu merasa memiliki kekuasaan, kaya raya dan bangga dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Mereka lupa bahwa kekuasaan dan kepemilikan itu bisa musnah kapan saja. Mereka lupa bahwa bila mana jasad ini tidak dijadikan Masjidil Haram, yang terjadi adalah mayat hidup alias zombie, menjadi mayat hidup karena ruhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Wajar jika Syekh Siti Jenar merasa kasihan kepada banyak pejabat di zamannya. Syekh Siti Jenar menyadari sepenuhnya bahwa mereka yang menjabat itu pun teman-temannya sendiri, maka mereka diberi kritikan dan peringatan agar mereka kembali menyadari siapa jati dirinya. Mereka diperingatkan agar tidak merasa paling cukup dan pandai. Mereka diperingatkan agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi ulama demi kepentingan mereka sendiri. Mereka diingatkan agar tidak lupa diri dan menggunakan kaula atau warga untuk menguatkan kursi kekuasaannya. Para pejabat diingatkan bahwa segenap kekuasaan itu amanah, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Bukankah manusia-manusia demikian ini juga pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW di masanya? Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Penyakit merasa cukup, pongah dan paling pandai ini juga menghinggapi banyak pemimpin negara-negara maju.
lalu mereka melakukan diskriminasi terhadap manusia dengan mengatasnamakan nasionalisme dan negara. Oleh karena penjajahan secara teritorial sudah tidak masanya lagi, maka mereka melakukan penjajahan sumber daya alam, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka hilangkan kodrat dan iradatnya bangsa-bangsa yang hidup di negara-negara belum maju, atau sedang berkembang, dengan kuasa pikiran dan kehendak yang bertumpu pada badan nafsani alias ego. Mereka kuasai bumi ini secara tidak sadar, mereka menyatukan ruhnya, sehingga tidak ada lagi hubungan ruhnya dengan Baitullah, sebagai tempat bersemayam ruhnya, sehingga ruhnya mengalami nasib yatim piatu atau merana, ruhnya tidak bisa berfungsi lagi, akibatnya kodrat dan iradatnya yang ditanamkan Allah di badan jasad ini tidak terpimpin lagi. Dan hal ini dimanfaatkan oleh iblis dan setan laknatullah sehingga bumi ini menjadi neraka bagi manusia sujana atau manusia yang baik dan pandai, dan sebaliknya menjadi surga bagi manusia durjana atau manusia jahat dan durhaka. Syekh Siti Jenar mengingatkan agar kodrat dan iradat yang sudah berwujud najis kotor dan menjadi racun itu segera dibersihkan. Kodrat dan iradat yang demikian itu harus segera ditinggalkan karena tidak bisa dibawa ke alam kelanggengan. Bila kodrat dan iradat ini dituruti maka manusia akan hidup di alam kematian, meskipun pada lahirnya manusia yang menyandangnya masih hidup. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar bahwa dia bertekad mengakhiri kematian yang dialami di dunia ini, dan dia bertekad untuk menempuh kehidupan yang abadi. Kalbu mukmin harus selalu dijaga kesuciannya, karena di sanalah iman atau ruh Tuhan bersemayam. Kodrat dan iradat yang tumbuh dari dalam kalbu mukmin berada di bawah bimbingan Tuhan. Hal inilah yang tetap dipertahankan dengan kokoh oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, yang digambarkan Kanjeng Nabi Ibrahim merupakan orang yang tidak pernah ragu dan imannya sangat mantap. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Ibrahim senantiasa mendapatkan bimbingan suara Tuhan. Menurut Syekh Siti Jenar, kodrat dan iradat harus senantiasa suci, bersih dan tidak menjadi kotor yang akhirnya akan meracuni kehidupan ini. Demikian tadi kisah dan ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-12, dengan judul Sifat Ma'ani, Kudrat dan Iradat. Dalam menyampaikan ajaran Syekh Siti Jenar ini tentunya sudah kami saring, mana yang selayaknya boleh disampaikan secara umum, maupun yang tidak boleh disampaikan secara umum. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan agar Anda mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe merah, dan loncengnya. Akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.